Indonesia. Dan mereka kemarin berhasil nyelesain 7 summit terakhir mereka di Gunung Puncak Kartes. Itu karena mereka juga wafat ketika turun dari Puncak Kartes itu. Jadi kalian juga jangan lupa siapin logistik yang cukup, minuman yang cukup buat energi kalian waktu mendaki. Terus jangan salah pilih pasangan buat mendaki. Hello guys, welcome to Hike and Seek podcast, where every trail leads to a story. I'm Adiba as your host, and today I'm excited to bring you a conversation about everything outdoor, related from kit and locations to share, and the people behind them, whether it is a walker climber or just someone that loves being outside. So, I should introduce our guest today, Imelda, a hiker who has traveled many paths. She is here to share her personal journey and what she's discovered on the trail. So, grab your gear and let's get into it. Okay, hello Imelda. Hi. Welcome to Hike and Seek podcast. I'm so excited to have you here. How do you feel today? Kabar aku alhamdulillah baik banget. Aku juga senang bisa dikasih kesempatan buat sharing di sini. Okay, I saw your social media, especially Instagram. You share a lot of photos and videos about hiking and anything about it. So, can you tell us about yourself and what was the first thing that attracted or inspired you to hiking? Oke, hai, aku Imelda. Aku di sini masih pendaki pemula ya teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa aku suka mendaki tuh karena awalnya aku lihat orang-orang tuh kelihatan keren ya. Mereka tuh bisa naik gunung yang beribu-ribu mdpl. Itu aku ngerasa mereka tuh keren banget dan akhirnya aku coba dan juga bisa dibilang aku FOMO sih. Tapi aku belum pernah ke gunung-gunung yang beribu-ribu mdpl. Aku baru ke bukit-bukit yang deket sini aja dan juga Gunung Penanggungan. It's amazing. So you get inspired when you see other people on social media. Then I'm curious about who has inspired your hiking journey and what impact have they had on you? Oke, sebenarnya dari awal aku mendaki tuh nggak ada yang nge-inspirasi aku. Karena yang aku bilang tadi aku tuh cuman FOMO doang. Dan tapi akhir-akhir ini aku tuh keinspirasi sama mamak pendaki. Nah itu tuh Ibu Lili dan Ibu Elsa. Mereka tuh dikenal sama mamak pendaki karena mereka itu bersahabat dari SMA. Dan mereka tuh punya impian untuk mendaki 7 summit di Indonesia. Dan mereka kemarin berhasil nyelesain 7 summit terakhir mereka di Gunung Puncak Kartes. Itu karena mereka juga wafat ketika turun dari Puncak Kartes itu. I think I know that story, yeah. So hiking isn't just about reaching the top, it's about people, the dream, and the memories we built along the way. Talking about your journey, I love to go back to the beginning at yours. When did you first discover your passion on hiking, and when did you face the challenges on the trail? Oke, jadi pertama kali aku mendaki itu tahun lalu, bulan Februari 2024. Itu aku mulai mendaki ke Lorokan yang cuman beberapa mdpl aja gitu. Dan dari aku ketika aku ngadepin tantangan waktu di pendakian itu kuncinya cuman tenang aja sih. Karena kalau kita panik kita tuh makin nggak punya jalan buat nyelesain masalah itu. Jadinya kuncinya cuma tenang karena waktu itu aku pernah di Gunung Penanggungan. Aku waktu sampai ke puncaknya tuh bener-bener kabut banget, bener-bener hampir badai dan di situ aku panik apakah aku harus langsung turun atau aku harus stay di sana. Dan ketika aku turun, aku berpikir kalau nanti aku turun aku di jalan makin ada sesuatu yang nggak diinginkan gimana gitu. Akhirnya aku stay di atas dan berharap nunggu cuaca cerah karena kita nggak pernah tahu cuaca tuh bakal gimana. Dan akhirnya aku tetap stay di sana dan ternyata ya cuacanya cerah juga. Who else have you met that your adventure truly unforgettable? Maybe some person. Oke.
Jadi ada satu temen aku yang waktu itu kita tuh ndaki ke Puncak Saraklopo sekaligus ke Penanggungan. Itu ada satu temen aku, dia tuh punya badan yang cukup besar dan dia tuh dari 30 menit awal pendakian tuh udah ngerasa kesusahan untuk naik ke atas karena treknya tuh bener-bener susah banget. Walaupun itu cuman bisa dibilang puncak yang 1200 mdpl doang. Dan ketika dia mau nyerah, kita tuh nge-support dia karena kayak ini kita udah jauh loh gitu, masa mau sampai sini aja gitu. Dan dia tuh termasuk orang yang ceria banget, walaupun dia capek dia tuh tetap ngehibur kita biar kita tuh nggak bosen, kita tetap gimana ya, sama-sama dia terus gitu. Jadinya itu yang ngebuat aku inget pendakian aku sama ini sih, dia. Thank you for sharing that. It's always special when people we met, even just a moment, leave a lasting impression on our journey. So, which mountain was the first that you climbed? And after all the trail you have experienced so far, uh, where do you dream of hiking next? Jadi yang aku bilang tadi, pendakian pertama aku itu ke Lorokan yang cuma 1100 mdpl. Tapi buat aku dulu yang nggak pernah olahraga, sekalinya daki ke sana tuh ngerasa udah berat banget, capek banget gitu. Terus gunung impian aku yang mau aku daki selanjutnya sih, aku pengen nyelesain Seven Summit Jatim dulu ya. Tapi sebelum itu aku pengen ke S3, yaitu ada Sindoro, Slamet, sama Sumbing. Aku pengen ke sana juga, tapi mungkin untuk tahun ini kalau dikasih kesempatan aku pengen ke Lawu sama ke Butak dulu sih. Hiking is a big achievement, I think, yeah. But dreaming about future hikes, especially bigger or more challenges one, definitely takes things to a new level. About preparation, how did you prepare yourself physically and mentally for your biggest hike so far? How do you deal with unexpected thing like bad weather, injuries, or something? Kalau prepare aku sih, aku cuman jogging aja ya, karena aku belum pernah ke gunung-gunung yang emang benar-benar tinggi dan susah. Jadi aku selama ini aku cuman jogging aja. Terus aku juga nyiapin fisik aku tuh, makan makanan yang apa ya, yang bergizi juga, biar nantinya tuh waktu di sana tuh kuat, tetap sehat, nggak ada kendala sakit apa-apa. Terus selain itu, by the way, fakultas aku ini kan beberapa lantai. Nah, sering banget di situ tuh kita tuh antri masuk lift. Nah, jadinya buat naik atau turun, daripada aku ngantri, ketika aku mau naik aku milih buat naik turun tangga aja gitu. Terus saran aku buat pendaki yang mau mendaki, jangan lupa siapin mental dan fisik kalian juga. Jangan lupa siapin logistik yang cukup, minuman yang cukup buat energi kalian waktu mendaki. Terus jangan salah pilih pasangan buat daki, karena itu yang paling terpenting, karena kita nggak akan tahu nanti tuh kita waktu di pendakian bakal kayak gimana. Mungkin kita sakit atau kita bisa dapat musibah-musibah yang lain, dan kalau kita punya partner yang memang cocok sama kita, pasti itu bakal buat kita pendakian kita tuh nyaman. I agree with you, Imelda. You have shared a really insightful to inspiration us from the people you have met, from the mountain you have climbed, to the challenges you have faced. Now, I'd love to go to a little deeper about your journey. Why did you choose hiking as a way to explore the world? Yang pertama karena aku tuh suka banget sama cuaca dingin ya. Aku nggak suka sama sekali panas, aku lebih suka dingin. Jadinya aku lebih milih daki ke gunung daripada ke pantai. Terus aku tuh suka banget lihat city light. Apalagi nanti kalau aku dikasih kesempatan buat mungkin bisa sampai di puncaknya tuh mungkin malam, aku bisa lihat city light dari sana. Dan ya itu yang ngebuat aku milih hiking daripada yang lain. That's such a good reason to hike. Before we wrap up, I'd love to ask you this one question. After everything you have experienced so far on the trail, what lesson you have learned from the hiking?
Oke, dari pendakian yang singkat-singkat ini, aku belajar kalau kita tuh harus lebih sabar, kita tuh harus bisa nurunin ego kita demi orang lain, karena kalau di pendakian tuh kita harus naik bareng, kita turunnya juga harus bareng gitu. Karena kalau nantinya ada teman kita yang emang susah buat sampai ke puncak nih, kita nggak bisa uh, mempertahankan ego kita buat aku maunya sampai puncak gitu dengan ninggalin teman-teman kita gitu. Wow, what an incredible journey. Thank you so much, Imelda, for sharing your stories, your challenges, and the lesson you have learned along the way. Hiking isn't just about moving through nature, it's about growing, healing, and discovering what really matters to us. So, last but not least, can you give one sentence to beginner that to motivated? Oke, buat dari aku, coba ambil langkah kalian ke alam dan temukan diri kalian di sana. For those of you listening, I hope this episode has sparked a bit of curiosity, courage, or even a craving to lace up your boots and take that first step, wherever your trail may lead. If you enjoy this conversation, don't forget to subscribe, hike, and seek on YouTube. Until next time, keep walking, keep wandering, and keep seeking. See you at the next adventure. Bye bye, guys.